Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 283, jangan minum terlalu banyak mulai sekarang. Seng Minglan takut membangunkan Jing Yun dan bertanya kepadanya. Bagaimana jika dia salah paham? Akan tetapi, dia juga kesal karena tidak bisa menemukan akar permasalahannya. Akhirnya, dia harus bertanya kepada Seng Xiao untuk mendapatkan kepastian. Meski begitu, dia tidak akan melihatnya meninggalkan kamarnya sepanjang malam. Keesokan harinya, wajah Seng Minglan tampak lemah ketika dia meninggalkan kamar tamu. Dia duduk di sebelah Seng Xiao ketika dia menemukannya sedang minum kopi di ruang tamu. Jing Yun belum bangun. Seng Xiao bertanya terlebih dahulu, dia kurang lebih tahu bahwa mereka berdua akan berbagi kamar untuk malam ini. Apakah itu hal terpenting saat ini? Seng Minglan menatapnya tajam. Seng Xiao, ada yang ingin kutanyakan padamu. Seng Xiao mendongak dengan senyum samar di wajahnya. Kau ingin bertanya apakah Jing Yun menyukaimu? Bagaimana kamu tahu? Tentang itu, sebaiknya kau tanyakan langsung pada orangnya. Apakah perkataanku penting bagimu? Kata Seng Xiao, sengaja memancing rasa ingin tahu Seng Minglan. Tidak bisakah kau merasakan dalam hatimu apakah seorang pria menyukaimu? Seng Minglan tidak berkata apa-apa, tetapi raut wajah Seng Xiao membuatnya kurang lebih positif. Tidak masalah jika dia menyukaimu. Kamu adalah saudara perempuan keempat dari keluarga Seng sementara dia adalah asistenku, statusmu lebih rendah daripada Kier. Selain itu, ada syarat lain untuk mengetahui jawabannya, bisakah kamu memikul perasaannya? Kamu bahkan tidak bisa tetap berteman dengannya jika kamu mengungkapnya tanpa memikirkannya. Sebenarnya, apakah Seng Minglan seharusnya memikirkan pertanyaan itu? Tentu saja, dia tidak boleh melakukannya. Dia bahkan tidak mampu menangani krisis yang sedang dihadapinya, dan dia tidak akan sanggup melibatkan Jing Yun. Lagi pula, apa dosanya sehingga dia harus menderita bersamanya? Sepertinya kau sudah memutuskan. Jika kau tetap tinggal, kau harus menghadapi Jing Yun dan apa yang terjadi tadi malam. Meski begitu, kau juga bisa meninggalkan Jing Yun sekarang dan berpura-pura tidak tahu apa-apa sementara aku menanganinya. Karena itu, Seng Minglan bangkit dari sofa, setelah memikirkan semuanya. Kalau begitu aku pergi dulu. Jaga Jing Yun. Seng Xiao mengangguk. Meski begitu, meski dia mengamati reaksi Seng Minglan, dia tahu bahwa Jing Yun masih punya jalan panjang di depannya. Mu Qi turun saat Seng Minglan pergi. Dia merasa bingung bahkan saat dia melihatnya dari belakang. Mengapa kakak keempat pergi? Dia belum memutuskan untuk menghadapi Jing Yun. Itulah sebabnya aku melarangnya bersikap seperti itu di hadapannya, itu hanya akan semakin menyakitinya. Mu Qi mengangguk setuju dan melingkarkan lengannya di leher Seng Xiao. Kamu selalu sangat bijaksana. Tapi sungguh melelahkan menyaksikan sepasang kekasih yang menjalani hubungan yang terbatas, H plus P. Itulah prinsip Seng Xiao sendiri. Lagi pula, apa kebahagiaan dalam hidup jika kita tidak mengklaim apa yang kita hargai? Tak lama kemudian, Jing Yun pun keluar dari kamar tamu, berdiri tegak dengan hormat begitu melihat Seng Xiao. Jangan minum terlalu banyak mulai sekarang. Bibimu sudah sangat lelah karena harus menjagamu sepanjang malam. Jing Yun mengernyit mendengarnya, karena dia ingat dengan jelas bahwa kakak keempatlah yang membersihkan wajahnya tadi malam, dan mereka tampaknya baru saja berbincang. Mungkinkah dia sedang bermimpi? Apapun masalahnya, Jing Yun menjawab. Mengerti. Oleh karena itu, Seng Xiao berhasil menyamarkan seluruh kejadian itu secara samar. Dia tidak akan menceritakan kepada Jing Yun apa yang terjadi tadi malam, dan akan menunggu sampai waktunya tepat supaya semuanya terungkap sekaligus. Sementara itu, kembali ke rumah keluarga Seng. Kakak ketujuh segera tahu bahwa Seng Minglan telah pergi ke Jingting setelah bermalam di luar dan tercium bau alkohol kental. Kakak keempat sangat dekat dengan Seng Xiao dan kekasihnya. Sudah kacau di dalam, Seng Minglan tentu tidak berminat untuk bersikap sopan sejak kakak ketujuh datang mencari masalah. Dia segera menarik lengan bajunya dan memperingatkannya. Aku beritahu sekarang. Jangan membuatku marah. Kakak ketujuh tentu saja tercengang oleh reaksi Seng Minglan, meskipun dia mendengus setelah Seng Minglan pergi. Kakek adalah orang yang membuat keputusan dalam keluarga. Bukankah dia mengambil sisi yang salah? Lagi pula, bergaul dengan Mu Qi. Apa gunanya? Setelah itu, kakak ketujuh pergi ke ruang kerja kakek Seng. Kakek, apakah kakek tahu bahwa kakak keempat menginap di Jingting dan tidak pulang? Kamu berbuat jahat lagi, ya. Kakek Seng berhenti sejenak dalam kaligrafinya dan menatapnya. Tidak bisakah kamu menahan diri sampai setelah malam VVIP? Tidak, kakek. Pikirkanlah, adik keempat mungkin telah menyetujui pertunangannya di permukaan, tetapi kita semua dapat melihat betapa enggannya dia tentang hal itu. Dan sekarang dia begitu dekat dengan Mu Qi, apakah kamu tidak takut sama sekali bahwa dia akan tiba-tiba berubah pikiran? Apa yang tidak bisa dilakukan Mu Qi? Dan bukankah Seng Xiao akan mendesak kakak keempat untuk mengejar kebebasannya sendiri? Meski perkataan kakak ketujuh itu tidak masuk akal, namun perkataan itu langsung menusuk ke dalam kekhawatiran lelaki tua itu.
Apakah Seng Minglan benar-benar takut melawannya hanya karena dia selalu mendengarkannya dan tidak pernah menunjukkan perlawanan? Tampaknya rencana harus dibuat, dan kesepakatan disegel sebelum itu terjadi. Baiklah, berhentilah meributkan Mukiki 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Bukankah kamu sedang memanfaatkannya sekarang? Kakak ketujuh akhirnya berhenti bicara. Memang benar ketika dia memikirkannya, dan tidak akan terlambat untuk menghadapinya setelah menunggu malam VVIP. Adapun lelaki tua itu, yang bersikeras menghindari keadaan yang tidak terduga apapun atas pertunangan Seng Minglan dan pria Inggris itu, ia mengambil langkah ekstra dengan mengundang pria Inggris itu ke rumah mereka untuk makan malam sebelum pesta pertunangan. Apa yang ingin ia capai? Tidak seorang pun tahu. Karena tidak tahu apa yang direncanakan lelaki tua itu, Seng Minglan menghubungi nomor Seng Xiao. Kakek telah mengatur agar orang Inggris itu makan malam di rumah kita. Apakah kamu sudah mendapat kabar? Aku sudah mendengarnya, tapi lelaki tua itu tidak mengundangku atau Kier. Jawab Seng Xiao. Menurutmu apa yang coba dia lakukan? Mungkinkah dia menyadari sesuatu dan mencoba mengambil tindakan pencegahan? Aku akan meminta ibuku mengawasi masalah ini. Kau bisa meminta bantuannya jika kau mengalami kesulitan. Seng Xiao memberitahu Seng Minglan, ini jelas bukan makan malam biasa karena lelaki tua itu melakukan hal seperti itu sambil melarangnya atau Kiki pergi. Dia pasti akan kembali dan bersenang-senang karena lelaki tua itu tidak menginginkannya berada di dekatnya. Bagaimanapun, lelaki tua itu selalu cerdik. Dengan adik ketujuh yang selalu mengarang cerita-cerita tinggi di sekitarnya, segalanya pasti akan menjadi lebih rumit. Meskipun demikian, Mama Seng menjadi lebih sadar akan gerakan lelaki tua itu berkat instruksi Seng Xiao, dan bahwa ia secara khusus membeli sebotol Cate Lafite yang mahal. Dia mengira lelaki tua itu akan berbagi camilan itu dengan si orang Inggris, tetapi kemudian menyadari bahwa lelaki tua itu menyimpannya di ruang kerjanya dan tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Sehari kemudian, lelaki tua itu memanggil dokter keluarga untuk memeriksakan diri. Tidak ada yang mencurigakan karena lelaki tua itu memang sudah memeriksakan diri dari waktu ke waktu, tetapi Mama Seng kemudian mengetahui dari salah seorang pembantu bahwa dokter tersebut telah meresepkan obat untuk lelaki tua itu.